Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amanda Syafrinaya, perwakilan dari kelompok 4, ingin mempresentasikan research marketing dari kelompok 4 kami. Oke, untuk anggota kelompoknya sendiri, di sini yang pertama ada Mesya Rachmania Zahra, lalu ada Gonela Alfatianda, lalu ada saya sendiri Amanda Syafrinaya, lalu ada Rastania Putri Gunawan, lalu ada Kaila Marsha Zahra, dan terakhir ada Adelia Puspita Ayu. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu terkait conjoint analysis. Nah, conjoint analysis itu apa sih? Conjoint analysis itu merupakan teknik analisis multivarian yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepentingan atau importance dari setiap atribut produk terhadap preferensi atau keputusan konsumen. Nah, pada penelitian ini, conjoint analysis ini itu digunakan untuk mengetahui atribut mana sih yang paling berpengaruh gitu terhadap preferensi pembelian si produk blow to blow. Nah, untuk output utamanya yaitu ada tingkat kepentingan tiap atribut, lalu yang kedua itu ada pengaruh dari masing-masing atribut terhadap preferensi pembelian. Lalu tujuan analisisnya itu yang pertama ada mengetahui atribut yang paling diprioritaskan konsumen. Lalu yang kedua itu ada mengukur pengaruh kualitas produk, harga, dan brand image terhadap preferensi pembelian. Lalu yang ketiga itu ada menentukan atribut yang perlu diprioritaskan perusahaan. Dan yang terakhir ada memberikan rekomendasi strategi pemasaran berdasarkan hasil si analisisnya. Oke, lalu lanjut ke slide kedua yaitu ada jenis data yang dibutuhkan. Nah, data-data yang dibutuhkan itu yang pertama itu ada data atribut di mana merupakan karakteristik atau fitur utama dari si produk atau jasa yang akan dievaluasi oleh konsumen. Nah, atribut itu dipilih berdasarkan aspek yang dianggap mempengaruhi keputusan pembelian. Lalu yang kedua itu ada data level atribut. Nah, merupakan variasi atau pilihan dari setiap atribut yang akan dibandingkan oleh si konsumen. Setiap atribut itu juga memiliki beberapa level yang mewakili si kondisi atau karakteristik tertentu. Lalu yang ketiga itu ada data preferensi responden. Nah, ini tuh merupakan penilaian peringkat atau pilihan yang diberikan responden terhadap setiap kombinasi atribut produk. Nah, data itu digunakan untuk mengetahui atribut mana sih yang paling mempengaruhi gitu untuk preferensi konsumen. Nah, pada penelitian ini, itu tuh data preferensi diperoleh melalui kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 5 yang mengukur untuk mengisi respon itu terhadap kualitas produk, harga, brand image, dan preferensi pembelian. Nah, selanjutnya pada setiap dimensi itu diolah menggunakan SPSS untuk mengetahui tingkat kepentingan masing-masing si atributnya. Nah, berikut juga data yang kita gunakan pada di gambar di slide ini. Nah, selanjutnya itu ada alur pengelolaan data. Nah, buat skor gabungan predimensi, itu yang pertama ada click transform, lalu ke commute variable, lalu yang kedua itu pada kotak target variable diketik kualitas. Nah, lalu yang ketiga itu pada kotak numeric expression diketik min dalam kurung X1, Q1, Q2, Q3, dan Q4, dan Q5. Lalu klik OK. Dan setelah itu variabel kualitas itu akan muncul di data view-nya. Lalu yang terakhir, ulangi langkah di atas itu untuk membuat si harganya, brandnya, dan preferensinya. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada jalankan untuk menjalankan regresi linearnya. Yang pertama itu ada klik menu analis, lalu yang kedua ada regression lalu ke linear. Lalu yang kedua itu ada pindahkan preferensi ke kotak dependen. Nah, setelah itu pindahkan si kualitas harga brand ke kotak si independence-nya. Nah, lalu yang keempat itu klik tombol statistik, lalu yang terakhir klik OK. Yang terakhir klik OK. Nah, selanjutnya di sini ada hitung relatif importance-nya. Yang pertama itu ada pada output tabel coefficient, lihat kolom beta, lalu setelahnya catat nilai beta untuk kualitas, harga, dan brandnya. Lalu yang ketiga itu hitung totalnya, lalu dijumlahkan semua nilai betanya, lalu yang terakhir hitung importance-nya. Nah, itu dengan cara beta masing-masing
per total beta dikali 100. Nah, cara membaca output conjoin itu di sini ada output SPSS dan cara membacanya. Nah, R square itu yaitu kemampuan model menjelaskan variasi preferensi semakin mendekati satu semakin naik. Nah, lalu sigf itu atau ANOVA jika 0,5 lebih besar maka modelnya itu signifikan. Lalu yang ketiga itu beta terbesar. Nah, dimensi dengan pengaruh terbesar terhadap preferensi pembelian. Lalu yang terakhir itu ada importance persen, kontribusi relatif tiap dimensi itu total sama dengan 100%. Nah, lalu selanjutnya itu ada overall statistik. Yang pertama model evaluation. Nah, berdasarkan hasil correlation model Sumeri dan ANOVA ditemukan bahwa brand image itu memiliki hubungan paling kuat dengan preferensi pembelian dengan nilai korelasi 0,775. Nah, diikuti oleh kualitas produknya dengan 0,700 dan harga 0,590. Lalu yang kedua, model memiliki hubungan yang kuat antara variabel independen dan preferensi pembelian dengan nilai R sebesar 0,803. Lalu yang ketiga itu nilai R square sebesar 0,645 menunjukkan bahwa model itu mampu menjelaskan 64,5% variasi preferensi pembelian, sedangkan 35,5%-nya sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar pembeliannya itu sendiri. Lalu yang keempat itu ada hasil hasil uji ANOVA memperoleh nilai SIG sama dengan 0,000 lebih besar 0,05 sehingga model model si regresi itu dinyatakan signifikan dan naik digunakan. Nah, lalu selanjutnya ada overall statistik pengaruh variabel. Berdasarkan hasil si koefisiennya itu ditemukan bahwa brand image itu merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap preferensi pembelian dengan nilai standarisasi beta terbesar 0,554. Lalu yang kedua itu adalah kualitas produk juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap preferensi pembelian dengan nilai standarisasinya beta sebesar 0,294. Lalu yang ketiga itu harga memiliki nilai standarisasinya beta sebesar 0,016 dengan C-nya 0,813 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap preferensi pembelian. Nah, secara keseluruhan brand image ini itu menjadi faktor yang paling dominan gitu dalam mempengaruhi preferensi pembelian. Diikuti juga kualitas produk, sedangkan si harga itu bukan merupakan faktor utama dalam keputusan pembelian si responden. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya di record selanjutnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.